sujud dan berterima Sekali lagi katakan dari dalam lubuk kasih. hatiku Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Untuk sore hari ini Tuhan, kami boleh ada tetap di rumah-Mu. Terima kasih. Semua karena kasih kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman yang ditaburkan boleh menjadi rema di dalam setiap hati kami. Berbuah-buah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau saja ya Bapa. Karena Engkau Tuhan, Allah kami yang layak menerima segala pujian. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ternyata kita boleh ada sore hari ini di rumah Tuhan ya. Walaupun hujan besar, di depan banjir. Tadi saya udah pesan Pak Heri tanya mau digantiin nggak? Ya saya bilang ntar kalau 5:30 saya nggak datang, digantikan aja. Tapi ya itulah perlunya seorang penolong. Istri saya bilang, udah Pak ngerobok aja katanya. Karena udah lama nggak ngerobok ya, banjir biasanya kita ngerobok banjir untuk ke jemaat. Tapi hari ini ngerobok banjir untuk sampai ke rumah Tuhan. Ya puji Tuhan bahwa kita boleh ada di sini. Bapak Ibu saya kasih di dalam Tuhan, banjir salah satunya kesulitan bagi kita untuk datang atau pergi kemana. Ya. Tapi di dalam kehidupan kita masih banyak masalah yang mungkin kita hadapi hari ini. Ya. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu saat ini sekarang apa, tapi kalau saya melihat bahwa keadaan dunia, berapa bulan yang lalu dikatakan bahwa Indonesia gelap. Lalu ada tagar kabur aja gitu ya. Tapi saya nggak mau ikut-ikutan bilang Indonesia gelap. Justru mestinya sebagai anak-anak Tuhan kita berkata kita harus memberkati bangsa dan negara kita Indonesia. Jangan kita ikut-ikutan istilahnya, oh Indonesia gelap, oh Indonesia tidak baik-baik saja. Kan kita percaya, kalau 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita minta Tuhan kabulkan. Apalagi kalau anak-anak Tuhan berdoa bagi Indonesia, memberkati Indonesia, Indonesia tetap akan maju. Indonesia tetap akan diberkati. Yang penting kita tidak ikut-ikutan, orang lainnya berkata Indonesia tidak baik-baik saja, Indonesia gelap, tidak. Kita sebagai anak Tuhan harus memberkati bangsa dan negara kita. Apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun, masalah yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong kita. Sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema mentalitas tahan banting. Apa itu mentalitas tahan banting? Mentalitas tahan banting ini berbicara tentang, kalau mental itu berbicara tentang jiwa kita. Ya, kita tahu bahwa tubuh kita itu terdiri 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi jiwa ini lebih kepada tentang bagaimana cara kita berpikir, bagaimana keinginan kita, ya, itu berbicara tentang jiwa. Kalau roh itu berbicara lebih kepada hubungan secara spiritual, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Ya tubuh ya inilah yang dikenangkan oleh jiwa dan roh itu untuk kita bisa bergerak. Mentalitas tahan banting, kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23.
Dikatakan di sini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan mau bahwa damai sejahtera Allah itu ada pada kita. Dan Tuhan mau supaya roh, jiwa, dan tubuh kita itu terpelihara sempurna. Karena ketiganya ini saling berkaitan. Tubuh, jiwa, dan roh tidak dapat terpisahkan. Bisa terpisah roh kita dari jiwa dan roh tubuh ini kalau kita meninggal. Tetapi selama kita masih hidup, tubuh, jiwa, dan roh ini tidak dapat dipisahkan. Karena apa yang terjadi pada salah satunya akan membawa dampak kepada yang lain. Contoh, kalau kita sakit, tubuh kita sakit, pasti jiwa kita akan merasa letih, lesu. Kenapa? Itu perasaan kita, jiwa kita. Nanti secara tidak langsung roh kita juga akan terpengaruh. Ya mungkin kita secara roh, aduh kita malas berdoa. Ya kan padahal kalau kita sakit atau apa kita tinggal berdoa minta sama Tuhan untuk sembuhkan. Kalau jiwanya sakit, tubuh itu pasti juga akan kena dampaknya. Jadi ketiganya, tubuh, jiwa, dan roh ini tidak bisa terpisahkan. Dia selalu menjadi satu. Nah kita tahu bahwa yang tadi saya katakan bahwa mungkin ya kita pernah mengalami suatu masalah dalam hidup kita. Entah masalah itu masalah keuangan, masalah keluarga, atau mungkin juga kita pernah ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Ya. Atau kita juga mengalami hal-hal yang lain. Ya misalnya ada orang yang mengalami, seorang wanita yang mengalami keguguran, kehilangan bayinya. Masalah-masalah itu selalu ada di dalam setiap kehidupan manusia. Saya sendiri ada masalah. Pernah ngalami masalah. Atau di antara Bapak Ibu semua ada yang tidak pernah ngalami masalah? Kalau tidak ada yang pernah, Bung Ngeliat tunjuk tangan, boleh saya belajar. Bagaimana supaya tidak ada masalah dalam hidup kita. Nah, kita melihat bahwa ternyata yang namanya masalah itu bisa kena siapa aja. Entah dia tua, entah dia muda, entah itu anak-anak. Itu pasti bisa terjadi masalah-masalah tersebut. Jadi masalah itu tidak pandang bulu. Siapapun bisa kena masalah. Saya percaya bahwa apapun masalah yang kita hadapi, itu merupakan suatu tantangan bagi kita. Entah itu masalahnya besar, entah itu masalahnya kecil, itu merupakan suatu tantangan bagi kita. Kalau saya ingat dulu waktu saya bekerja itu di bagian marketing, hampir 15 tahun lebih. Ya. Kalau marketing itu selalu kisarannya antara target yang diberikan perusahaan. Kalau dulu saya waktu diberikan target, saya nggak ambil pusing. Saya percaya apa yang dikasih perusahaan target itu pasti saya bisa capai. Ya. Malah ada seorang manajer saya, dia bilang bahwa saya itu seorang thrower, seorang pendobrak. Jadi kadang-kala kalau saya ditempatkan di tempat yang baru, tempat itu pasti berhasil untuk bisa menghasilkan sales. Jadi dia bilang bahwa saya tipenya tipe seorang pendobrak. Seorang thrower yang bisa mendobrak suatu daerah yang tidak berhasil menjadi berhasil. Nah masalah itu ada di dalam kehidupan kita. Yang tadi saya katakan bahwa dunia penuh tantangan, kesulitan dan beban kehidupan. Dan itu sebabnya kita perlu melatih mental. Kita harus melatih mental kita, jiwa kita harus latih. Dan hati kita agar lebih tahan banting, tidak mudah menyerah dan rapuh. Untuk kita bisa mempunyai mentalitas tahan banting, mental kita itu harus dilatih supaya kuat. Saya ingat dulu waktu saya
kuliah ya, saya kuliah di pelayaran, itu dididik secara semi militer ya. Dulu saya belum mengerti kenapa saya diperlakukan di sekolah itu kita harus bangun jam 5 pagi, harus olahraga. Kita olahraga bukan seperti olahraga yang cuman ya sehari-hari jalan kaki gitu, enggak. Kita harus muterin lapangan bola itu bisa hampir 10 kali. Setelah itu harus sit up, harus push up. Itu bisa 50 kali itu masing-masing, setiap hari. Nanti sore disuruh olahraga lagi. Jam 4 kita sudah harus olahraga lagi. Terus di kampus, kita namanya junior, itu Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ya kayak di IPDN atau di sekolah pelayaran, itu dipukul, ditampar itu udah sesuatu hal yang biasa. Gitu, ya. Tapi kalau sampai ada yang sampai gimana itu kebablasan lah saya bilang. Ya. Tetapi buat saya waktu itu kita hadapi ya enjoy aja gitu loh. Dan itu saya baru tahu bahwa ternyata dosen, kalau dosen itu menghukum dia harus suruh sit up kita atau suruh squat jam, itu sampai kita nggak bisa berdiri. Ternyata kita baru tahu bahwa ketika mereka melatih kita seperti itu, karena apa? Menjadi seorang pelaut itu harus mempunyai mental yang kuat, harus punya mental yang tahan banting. Karena apa? Di laut itu pekerjaannya bukan mudah, apalagi ketika menghadapi badai. Ya. Saya pernah kapal yang saya naiki itu pernah terhantam badai, sampai kapal itu tuh kayaknya pas kena ombak langsung masuk begitu loh. Baru nimbul lagi, masuk nimbul lagi. Kita nggak bisa tidur, semuanya berantakan. Kalau kita nggak punya mental yang kuat, waktu itu tidak dididik dengan mental yang kuat, wah kita pasti nggak bisa. Dari angkatan saya, itu ada 5 atau 10 orang yang kabur dari asrama karena nggak kuat dengan didikan di akademi pelayaran tersebut. Jadi kita harus bisa melatih mental kita. Melatih mental kita itu dengan apa? Ya dengan persoalan. Lewat persoalan-persoalan atau masalah yang kita hadapi, disitulah Tuhan melatih kita supaya mental kita itu kuat. Kalau kita hidup enak-enak aja, tenang-tenang saja, ya kita nggak pernah merasakan, oh bagaimana pengalaman Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Mental kita itu tidak terdidik. Jadi ketika Tuhan latih kita, mental kita ya lewat masalah. Nah jadi apa itu yang dikatakan sebagai mental tahan banting? Mental tahan banting adalah kemampuan kita atau ability kita untuk mengatasi tantangan dalam bentuk atau ukuran apapun yang menghadang kita serta mencari solusinya. Jadi mental tahan banting itu adalah suatu sikap kita, kemampuan kita untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, bukan hanya supaya masalah kita terlepas, tetapi kita juga mencari bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Itulah yang dikatakan ketika kita melewati hal-hal tersebut, itulah kita dikatakan kita mempunyai mental yang tahan banting. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 11, ayat 23 dan sampai 30, bisa tolong buka? Ini bercerita tentang Rasul Paulus. Bagaimana seorang Rasul Paulus, dia seorang pelayan Tuhan, ya. Saya bilang dia mempunyai suatu mental yang sungguh luar biasa. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 11, ayat 23 dikatakan ini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesal orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Rasul Paulus itu ketika didera itu 39 kali. Didera, dicambuk. Ya. Dia dipenjarakan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun
Bahaya dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidaklah aku turut merasa lemah. Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Inilah yang Rasul Paulus katakan. Bahwa Rasul Paulus itu seorang rasul yang luar biasa. Apakah ketika Rasul Paulus mengalami hal-hal tersebut, lalu dia tinggalkan pelayanan? Dikatakan dia dipenjara. Dia didera, dicambuk 39 kali. Dia pernah dilempari batu. Dia hampir dibunuh, baik oleh orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Dia menghadapi bahaya penjamun di padang gurun. Karena apa? Karena perjalanan Rasul Paulus kadang-kadang dia pergi dari satu ke kota lain, itu dia melewati padang gurun. Apakah Rasul Paulus menyerah? Bahkan Rasul Paulus meninggal, menurut perkiraan, dia meninggal di Roma. Dengan cara apa? Dengan cara dipenggal. Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, teman-teman sepelayanan Rasul Paulus sudah berkata bahwa ketika Rasul Paulus bilang bahwa dia mau pergi ke Roma, karena dia punya tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk jemaat di Roma. Teman-teman sepelayanan sudah mengingatkan, enggak perlulah pergi ke Roma. Jangan pergi ke Roma. Karena ada seorang nabi yang sudah menubuatkan kepada Rasul Paulus. Dia melepaskan ikat pinggang Rasul Paulus dan mengikat tangannya dan mengikat kakinya. Dia berkata bahwa orang yang punya ikat pinggang ini akan mengalami hal seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus? Dia tetap melakukan tugasnya karena dia percaya bahwa Tuhan yang telah menyertai dia, yang telah memanggil dia sebagai rasul, itu pasti akan memberikan pertolongan. Tapi kalau kita bilang apa Rasul Paulus ditolong? Ternyata Rasul Paulus malah dipenggal. Mental yang tahan banting itu ketika kita menghadapi masalah, bukan berarti masalah itu tuh kita bisa mengalami kemenangan. Ketika kita mengalami masalah dan itu tidak selesai, tetapi yang Tuhan kasih kepada kita adalah bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghadapi masalah tersebut. Jadi mental tahan banting itu adalah bagaimana ketika kita menghadapi masalah itu, apa respon kita dalam menghadapinya. Mentalitas yang tahan banting tidak berbicara tentang kehidupan yang lepas dan tanpa kesulitan. Mental tahan banting itu bukan berarti Tuhan lepaskan kita dari masalah. Berarti bukan kita tidak punya masalah. Tetapi ketangguhan mental membantu kita mengatasi situasi yang sulit dan mencari cara untuk melangkah maju. Itulah yang dikatakan untuk bagaimana seorang mempunyai mental tahan banting. Cara agar kita menjadi pribadi yang punya jiwa atau mental yang tahan banting, itu akan dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Ya, akan membentuk cara kita merasa dan bertindak. Kenapa mental tahan banting itu dipengaruhi oleh pikiran kita, bagaimana cara kita berpikir dan cara kita bertindak? Karena biasanya umumnya kita nih manusia, kita bertindak dulu nih, melakukan sesuatu dulu baru kita berpikir. Tetapi Tuhan mengajar kita supaya kita itu berpikir dulu, baru kita bertindak. Mentalitas tahan banting
Itu adalah celah di mana kita ketika kita mengalami suatu masalah dan bagaimana kita menyelesaikan apa yang kita lakukan, tindakan kita terhadap masalah tersebut. Ya. Cara berpikir kita itu mempengaruhi. Ya, contoh tadi, saya sebenarnya jam 4:15 saya udah siap-siap. Saya berdoa, Tuhan tolong redahkan hujan ini. Ya memang redah, tapi saya lihat di depan rumah saya udah ada genangan. Untung Amel telepon saya, tadinya saya udah siapin mobil, saya mau keluar. Amel ternyata telepon saya, Om aman gak? Ya saya bilang aman-aman aja saya, kenapa emang? Saya tanya, ada masalah apa Mel? Enggak, di depan udah banjir Om di Transmart. Om kira-kira gimana? Ya saya bilang, bisa nggak jemput saya dari gereja? Kan mobilnya kan lebih tinggi. Kalau mobil saya kan mobil sedan agak rendah kalau banjir. Ternyata Joko nggak bisa karena dia harus main musik. Ya saya bilang, ya udah saya bilang Pak Heri tolong gantikan saya. Tapi istri saya bilang, udah Pak, ngerobok aja atau deket juga. Akhirnya saya buka baju semua, saya udah rapi, saya buka baju, saya masukin ke ransel, saya berangkat. Pikiran kita itu akan mempengaruhi tindakan kita, apa yang kita akan lakukan. Kalau saya mau merasa nyaman, ya nggak apa-apa, ada Pak Freddy, ada Pak Heri lah yang bisa gantikan saya untuk bawa kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Tetapi tadi dalam waktu lagi istri saya bilang, udah Pak ngerobok aja. Kita berdua ketawa-ketawa aja. Oh iya ya ngerobok aja lah, udah jalan. Atau deket ini nggak apa-apa, ngerobok. Ternyata di dalam juga loh, sedengkul. Itu di depan spot hall tuh, sedengkul saya. Saya sembari jalan mikirin, wah ternyata udah lama nggak ngerobok banjir, ternyata mesti ngerobok banjir sekarang. Nah, pikiran kita itu adalah pondasi bagaimana kita bisa mempunyai mental yang tahan banting. Lewat apa? Lewat tindakan kita. Ketika kita berpikir kita melakukan suatu tindakan yang benar, disitulah kita bisa melihat mental kita seperti apa. Apakah kita mempunyai mental yang tahan banting atau tidak. Lalu bagaimana supaya kita bisa mempunyai atau memiliki mental yang tahan banting? Kita harus tadi yang saya bilang, mental kita itu harus dilatih. Bagaimana melatihnya? Ya tentu harus dibangun. Mental tahan banting itu harus dibangun. Bangunnya dengan cara apa? Kita tahu bahwa mentalitas kita itu, jiwa kita, tubuh kita, roh kita itu, kita tahu bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Kalau kita berbicara semua masalah, semua apa yang kita hadapi, kita berbicara pokoknya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti menyertai kita. Udahlah kita nggak usah bicara yang lain. Kalau kita punya iman seperti itu, ya, saya nggak perlu khotbahin yang hal-hal yang lain nih. Cara bagaimana sih membangun mental yang tahan banting? Oh bagaimana sih apa yang harus kita lakukan? Semuanya nggak perlu. Karena yang terutama bagi kita, semua pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Kita punya jiwa yang kuat, punya mental yang kuat, mental yang tahan banting itu. Kalau bukan Tuhan yang memberikan, kita nggak ada apa-apanya. Waktu saya mengalami hal yang besar dalam kehidupan keluarga kami, tahun 98, itu saya masih ingat. Kita sama istri saya berkeluh kesah? Tidak. Saya cuma bilang sama istri saya, kamu tolong berdoa. Tuhan maunya apa sama kita? Nanti saya berdoa juga, Tuhan maunya apa? Kenapa kita ngalamin hal seperti ini? Berapa hari kemudian saya tanya sama istri saya, kamu dapatnya apa dari Tuhan? Dia bilang, Tuhan mau mengajar kita untuk bisa bersyukur. Terus saya bilang sama dia, iya, saya pun dapat hal yang sama. Bahwa Tuhan mengajar kita untuk kita bisa nggak kita bersyukur dalam keadaan yang sulit. Ternyata kita bisa melewatinya. Kita tidak perlu berkeluh kesah ke orang lain. Kita tidak perlu berkeluh kesah di sosmed, tidak. Kita berkeluh kesah kepada Tuhan karena Dialah yang menolong kita.
Tapi hari ini saya mau membagikan bagaimana sih supaya kita bisa membangun mental yang tahan banting itu. Yang pertama, membangun mental yang tahan banting itu adalah kita harus punya komunitas. Komunitas itu banyak. Ada komunitas memancing, ada komunitas bersepeda. Tetapi saya mau katakan, carilah komunitas yang benar. Komunitas memancing, komunitas bersepeda, itu baik tidak? Baik kan? Kita bisa kumpul-kumpul dengan teman, bisa ngobrol. Tetapi saya mau katakan bahwa komunitas yang benar itu pasti baik. Komunitas yang baik belum tentu benar. Karena apa? Saya ingat dulu waktu saya masih bekerja, teman-teman saya bilang, yuk hari Minggu kita ke pulau, main di pulau. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak pernah tinggalkan hari Minggu itu ibadah, saya nggak pernah tinggalkan. Tetapi karena teman-teman sekantor ngajakin, ya ada perasaan nggak enak juga. Ya udah saya bilang, ya udah oke, kali ini saya ikut. Akhirnya kita pergi ke Pulau Seribu. Kalau ke pantai kan kita pasti berenang dong, main air. Saya pikir ya udah saya main air. Baru saya nyebur, kaki saya udah kena landak laut. Landak laut itu kaki saya penuh dengan duri landak laut. Sakit. Udah gitu tahu nyara nyembuhinnya? Nyara nyembuhinnya kata nelayannya, dipukul Pak kakinya. Yang penuh duri itu dipukul. Supaya apa? Duri-durinya itu hancur. Dalam keadaan sakit, ya udah mau nggak mau dipukulin. Gitu. Akhirnya saya bilang apa? Oh ternyata Tuhan mau nih supaya saya tidak meninggalkan ibadah. Sejak itu saya nggak pernah lagi tuh hari Minggu pergi, nggak ada. Kalau mau pergi terpaksa pergi pun pagi-pagi harus cari ibadah yang paling pagi untuk bisa ibadah dahulu. Nah, kita harus punya komunitas. Orang yang punya mentalitas yang tahan banting, hidup di dalam suatu komunitas. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa yang kita lakukan di dalam komunitas kita? Ketika kita ada di dalam satu komunitas, kita bisa saling memperhatikan satu dengan lainnya. Ya, kita saling bisa mendorong dalam kasih, mengingatkan teman-teman kita, saling membangun di sana. Saling menasehati, lalu kita bisa di sana saling mendoakan. Di dalam satu komunitas itu, kita bisa saling. Oleh karena itu saya menganjurkan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Komsel, mari bergabung di Komsel. Jangan sendirian. Rasul Paulus saja, yang kita tahu dia seorang rasul, yang begitu luar biasa, dia bisa melakukan mukjizat, ya. Dia itu selalu punya komunitas. Tuhan juga mau supaya kita punya komunitas. Kita lihat salib yang di sini. Salib itu bentuknya apa? Palang kan? Bawah ke atas itu adalah hubungan, menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Garis horizontal itu adalah menggambarkan hubungan kita antara manusia. Tuhan mau supaya kita itu ada komunitas, bersosialisasi di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus kalau kita baca di dalam kitab para rasul, di dalam kitab Roma, itu tuh dia berbicara, firman Tuhan berkata bahwa ketika dia ada di dalam penjara, itu teman-temannya itu datang. Datang ngapain? Apa cuman ngelihat dong? Tidak. Mereka mendoakan, memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Bahkan ketika dia di penjara di Roma, ketika suatu saat dia boleh keluar, dia itu keluar bukan jalan-jalan, tetapi dia datang ke rumah jemaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk saling menguatkan. Teman-teman Rasul Paulus kalau kita baca,
itu mereka menguatkan Rasul Paulus. Mereka tidak meninggalkan Rasul Paulus sendirian. Dan Rasul Paulus juga tidak membiarkan jemaat tersebut sendirian. Karena kita tahu kalau ketika mereka, Rasul Paulus ditangkap, mereka juga pasti khawatir, jangan-jangan mereka juga akan ditangkap. Tetapi Rasul Paulus di dalam pengajarannya juga memberikan kekuatan kepada mereka. Itulah pentingnya suatu komunitas di dalam kehidupan kita. Supaya kita ada di dalam komunitas tersebut. Jangan hidup sendiri. Orang Tarsan aja juga hidup komunitasnya ada kok. Ada binatang-binatang yang di dalam komunitasnya. Ya, kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita hidup sendiri, itu adalah orang yang egois. Kalau kita tidak egois, kita mau bagaimana kita bisa dibangun rohaninya, ya kita harus punya komunitas. Komunitas itulah tempat kita dibangun. Kenapa? Firman Tuhan berkata bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Bagaimana kita bisa membangun diri kita kalau nggak ada orang lain yang mungkin menyinggung kita, membuat kita marah. Justru lewat masalah-masalah yang ada yang kita hadapi tersebut dengan orang lain, justru kita mengalami suatu proses di situ. Kalau tidak ada orang lain, siapa yang mau proses kita? Kalau di dalam rumah tangga, yang saling memproses yaitu suami istri saling berproses. Tinggal bagaimana tindakan kita ketika kita mengalami proses tersebut. Ya. Yang pasti komunitas penting. Tetapi kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menolong kita untuk kita bisa mampu mengatasi apapun masalah yang kita hadapi. Di proses berat apapun, kalau Tuhan, kita yang mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa melewatinya. Yang kedua, ini ada tambahan. Di Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan gini, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bahkan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9, 10, 12 dikatakan bahwa kita tidak bisa seorang diri. Lebih baik berdua dikatakan. Karena kalau seorang yang jatuh, kalau dia berdua, ada temannya yang mengangkat dia. Ada temannya yang menolong dia. Tapi kalau kita berjalan sendiri, kita menghadapi masalah, siapa yang mau menolong kita? Kayak tadi istilahnya saya nggak bisa nih untuk khotbah. Saya punya teman Pak Heri atau Pak Freddy yang bisa menolong saya untuk bisa menggantikan. Jadi kita perlu komunitas, kita perlu teman yang menolong kita. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun mentalitas tahan banting. Yaitu yang kedua adalah kita harus mempunyai pengendalian diri. Orang yang mentalnya tahan banting pandai mengendalikan reaksi atau respon mereka dalam setiap keadaan. Mempertimbangkan apa yang benar serta nilai-nilai kita sebelum bertindak. Orang yang mempunyai pengendalian diri ketika dia menghadapi suatu masalah, itu dia akan mengendalikan diri dulu, berpikir dulu nih sebelum bertindak, apa yang akan harus saya lakukan ketika saya menghadapi masalah tersebut. Moto di dalam SPY berkata bahwa bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Ketika orang berkata mungkin tidak baik sama kita, ya, bukan masalahnya salah atau benar, tetapi respon kita, tindakan kita apa, gitu loh. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, selalu ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, kita selalu nih pakai alat ini nih. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini selalu kita pakai, pastilah Tuhan tolong. Semua Tuhan pakai untuk kebaikan bagi kita. Yang menjadi fokus bagi kita apa? Ya kebaikannya. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Mendatangkan kebaikan bagi kita itu apa? Supaya kita terlepas dari masalah. Tetapi bagi orang yang bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, kadang-kala apa? Kita terlalu fokus kepada apa? Anggap ini suatu masalah. Kita terlalu fokus pada masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini, sebenarnya botol ini kecil kan, cuma 600 mili ini kalau nggak salah. 300 mili ini. Ini nggak berat bagi kita untuk mengangkatnya. Tapi Bapak Ibu coba pegang ini, sejam aja. Berat nggak? Pasti jadi berat. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada masalah yang kita hadapi. Kita fokus hanya apa? Kita hanya fokus kepada kebaikan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya masalah kita bisa selesai. Tantangan yang kita hadapi bisa selesai. Mari kita belajar untuk mengendalikan diri kita. Bahwa kalau seandainya kebaikan yang kita pikirkan itu, kita merasanya pasti Tuhan akan tolong. Ya. Bapak Ibu saya kasih di dalam Tuhan, mempunyai mental yang tahan banting, yang tadi saya katakan bukan berarti kita terlepas atau kita tidak punya masalah. Tetapi mental yang tahan banting itu adalah ketika kita mengalaminya, kita tahu bahwa di balik masalah tersebut ada kebaikan Tuhan yang kita alami. Di dalam nge-gym, tahu ya nge-gym ya, olahraga nge-gym tuh. Ketika seseorang mengangkat beban, apa dia langsung 100 kilo? Mungkin bagi orang yang udah terbiasa dia angkat beban 100 kilo dia bisa. Tetapi bagi pemula itu nggak bisa. Harus mulai mungkin dari yang 10 kilo dulu dia angkat. Ya. Nah di dalam nge-gym itu ada suatu istilah yang dinamakan progressive overload. Progressive overload ini adalah menambahkan beban. Jadi ketika dia bisa ngangkat 10 kilo, supaya dia bisa nanti ngangkat sampai 50 kilo, beban itu ditambahkan dulu, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Akhirnya dia bisa ngangkat 10 kilo. Jadi dengan kata lain apa? Progressive overload ini adalah maksudnya supaya orang tersebut bisa menjadi kuat, bisa mengangkat beban tersebut dengan menambahkan beban yang ada. Nah begitu juga hidup kita. Bukan berarti ketika Tuhan berjanji bahwa semua Tuhan tuh bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bukan berarti terus Tuhan kasih kebaikan itu terus masalah itu langsung selesai. Mungkin juga masalah itu enggak selesai. Tetapi yang Tuhan berikan kepada kita adalah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk menanggung masalah tersebut. Seorang ibu ketika dia menghadapi kanker payudara, dia dipulihkan oleh Tuhan, bukan dipulihkan kankernya nggak sembuh. Ya. Saya layanin dia, saya berikan kekuatan sama dia, sampai akhirnya kanker payudaranya itu meranjak ke paru-parunya, sampai ke tangannya dia menjalar. Sampai suatu ketika akhirnya dia masuk ke rumah sakit, kembali dirawat. Lalu ketika saya besuk pagi hari, dia tanya sama saya, Pak Narto, Tuhan sebenarnya mau apa lagi sama saya? Dia merasa sudah dipulihkan sama Tuhan. Kenapa kankernya itu tidak sembuh, malah tambah menjalar? Saya cuma katakan sama dia, saya ingatkan, Tuhan pasti menyertai kamu. Tuhan kasih kekuatan sama kamu. Saya cuma kasih ayat ketik di dalam cerita Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saya bilang, Bu, apapun yang terjadi pada ibu, Tuhan tolong atau
Tuhan sembuhkan atau Tuhan tidak sembuhkan penyakit ibu, tetap percaya, punya iman bahwa Tuhan itu adalah juru selamat ibu. Saya cuma kasih ayat itu. Saya bilang Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika disuruh menyembah patung berhala, dia harus masuk dapur api. Mereka berkata, kalaupun seharusnya masuk ke dapur api, kalau Tuhan tidak tolong, gak apa-apa, saya akan tetap masuk. Dan ketika mereka masuk, Tuhan melepaskannya. Saya hanya kasih ayat itu. Dia mendapatkan kekuatan, sorenya dia meninggal. Jadi kebaikan yang Tuhan kasih itu belum tentu kita terlepas dari masalah. Tetapi kebaikan yang Tuhan kasih adalah supaya kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Kan ada lagu, segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong hidupku, penolong yang setia. Dia tetap percaya Tuhan setia bekerja. Tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, ini. Jadi sebelum yang ketiga dikatakan bahwa ada makna di balik beban dan pergumulan kita supaya mempunyai mentalitas yang tahan banting. Kebaikan bukan berarti masalah yang dihadapi selesai, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita mempunyai mental tahan banting. Yang ketiga adalah waktunya sudah habis, cepat waktunya nih. Dikejar waktu, padahal saya tetap berdiri di sini. Yang ketiga, rasa bersyukur. Ya, mempunyai mental tahan banting kita harus mempunyai rasa bersyukur. Orang yang penuh dengan rasa syukur belum tentu memiliki lebih banyak hal dari kita, ya. Tetapi mereka senantiasa bersyukur karena mereka lebih fokus dengan hal baik dalam hidupnya dan menghargai apa yang ada di tangan mereka. Itu yang membuat mereka mempunyai mentalitas tahan banting. Orang yang mempunyai rasa syukur itu mereka pasti mempunyai pola pikir yang positif. Ketika dia menghadapi masalah, kita berpikir, memang Tuhan turut bekerja dalam segala hal, tetapi untuk mendatangkan kebaikan. Tapi sekali lagi kebaikan itu bukan berarti kita lepas dari masalah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita mau berpikir positif, bahwa ada rencana Tuhan yang lebih baik bagi kita, maka kita bisa mempunyai mentalitas yang tahan banting. Lalu rasa syukur itu membuat orang tidak mudah menyerah. Dia akan bangkit kembali untuk berusaha kembali. Orang yang tidak punya mental yang tahan banting, ketika dia menghadapi masalah, dia menyerah. Dia tidak mau bangkit lagi. Tetapi orang yang bersyukur itu berserah, bukan menyerah. Berserah bukan berarti kita diam saja, tetapi ketika kita berserah, itu kita tetap melakukan bagian kita. Ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dua Korintus 12 ayat 9 berkata, ini kita tahu Rasul Paulus ya, itu Rasul yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus itu mempunyai sakit di matanya. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan dia, supaya sakit matanya sembuh, ternyata apa yang dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan berkata seperti ini kepada Rasul Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, terus ngadep nih ke gereja, lalu gereja bilang, udahlah cukup kasih karuniaku, kasih karunia kami kepada kamu. Pasti Bapak Ibu akan ngambek. Wah, orang butuh pertolongan masa coba dibilang cukup kasih karuniaku. Ya.
Rasul Paulus ketika dia menghadapi masalah, Tuhan gak sembuhkan, Tuhan cuma bilang cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Apa Rasul Paulus ngambek, udahlah gak mau pelayanan lagi, tinggalin pelayanan semua. Masa dia bisa menyembuhkan orang lain yang sakit, masa dirinya sendiri gak bisa Tuhan sembuhkan? Tapi Tuhan bilang cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Jadi mari Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan. Untuk memiliki mental yang tahan banting, tidak ada cara lain. Memang Tuhanlah satu-satu yang menjadi pengharapan kita, yang dapat menolong kita. Tetapi kita juga harus apa? Melakukan bagian kita. Melakukan bagian kita itu apa? Kita harus mempunyai komunitas. Yang kedua, kita harus punya pengendalian diri. Dan yang ketiga, kita harus punya rasa syukur di dalam hidup kita. Ketika kita menjalani ketiga hal tersebut, saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi masalah, maka Bapak Ibu mempunyai suatu sikap mental yang tahan banting. Amin untuk firman Tuhan. Mari saya undang pemusik, kita akan nyanyikan lagu refnya saja tadi, yang segala perkara dapat ku tanggung.